saya nggak dibiarkan terlalu lama menikmati kepalsuan itu. Istri saya tahu. Setelah istri saya tahu, saya berbohong, saya berusaha untuk menutupi. Ternyata terbongkar. Akhirnya disitulah badai yang luar biasa. Saya nggak dianggap lagi sebagai suami. Terus saya sudah mengkhianati. Akhirnya tuh saya diusir lah. Bagaimana caranya ngusirnya? Semua peralatan-peralatan dari perabot, setrika, macam-macam itu udah disiapin. Kamu tidak layak lagi di rumah ini. Tidak layak lagi bersama anak-anak. Kamu ngontrak sendiri. Udah di situ saya dulu. Gak ada minta ampun lagi. Gak ada. Dan setelah itu proses, saya berdoa terus, saya minta ampun. Saya udah ngaku nggak ngelakukan lagi. Padahal itu kita udah pelayanan. Jadi itu, firman Tuhan itu udah kita jalankan. Tapi itu, setelah udah ini, ada solusi, titik temu kembali. Saya ulang lagi. Akhirnya disitulah udah, kalau secara apa udah harus pisah. Anak saya juga waktu itu masih SMP, terpukul. Sampai anak saya ketakutan karena saya selalu marah, berantem di rumah. Akhirnya itu saya berdoa terus Tuhan supaya bahtera rumah tangga saya ini kembali berjalan normal dengan keadaan benar. Udah, saya aktif di pelayanan komunitas bapak-bapak di KTC Kelapa Gading. Begitu juga di Rawalumbu. Tapi itu naik turunnya itu selalu ada. Bahkan di situ saya tuh nggak kuat namanya kemiskinan dan mengandalkan pikiran, logika udah mulai. Saya di situ ikutlah investasi karena ajakan teman. Saya ikut, baru sekali menerima hasilnya, di bulan berikutnya sudah nggak jelas. Itu. Terus berikutnya, bagaimana istri saya supaya pulih, karena saya sudah diajari melalui pengajaran melalui kaum bapak-bapak ini, firman Tuhan, bagaimana supaya istri saya ini ikut merasakan supaya suami istri itu selalu sinkron, timbal balik, saling mengerti. Pada saat istri saya ini hamil, saya rayu-rayulah dia ikut wanita bijak. Sebenarnya berat. Tapi di situ, bagaimana supaya dia ikut, saya korbanin materi. Saya bilang, udah, terserah kamu, ini uang, terserah kamu mau apain. Tapi yang penting kamu ikut aja dulu. Saya cuma ikut aja. Masalah kerasan apa gimana ntar terserah. Yang penting ikut aja dulu. Ini uang, udah. Mau kamu apain itu terserah. Saya kasihlah itu. Bagi saya itu waktu itu tahun 2010 udah besar ya. 55 juta saya kasih. Udah. Istri saya ikut. Posisi hamil. Setelah ternyata istri saya itu
Jadi ini enak juga dengar tuh. Dengar, akhirnya setelah pulang, saya jemput dia di jembatan 8, saya langsung dipeluk. Dipeluk, nangis, udah. Akhirnya itu mulai berjalan sampai dia wisuda di Wanita Bijak Hitung. Saya ikut, kaki saya dibasuh. Saya juga nggak pernah basuh. Dengan penuh air mata itu. Udah. Itu berjalan terus. Tapi semakin mendekatkan kepada Tuhan itu selalu terpani itu, goncangan itu selalu datang. Selalu datang. Tapi di situ untuk memurnikan saya. Dan akhirnya dengan beberapa kali datang masalah untuk mendewasakan saya, fungsi saya sebagai kepala, sebagai imam di rumah saya 21, namanya saya mengalami yang dulu saya pertentangkan, nggak mungkin. Apalagi itu tidak saya lakukan kembali. Saya sudah lakukan itu di tempat saya. Tapi selama bulan Oktober, November itu udah dikasih tahu melalui hati itu. Udah, kamu harus hidup baru. Hidup baru. Dikasih tahu ayatnya itu. Saya doa subuh, dikasih tahu ayatnya. Saya enjoy itu, sukacita. Hari saya ngomong, oke, saya siap untuk dibaptis. Saya bilang, saya siap dibaptis. Saya dibawa temanlah ke Pluit di situ. Tapi saya tidak cerita sama anak saya, sama istri saya. Kalau itu saya ceritakan pertengkaran, hambatan. Tapi saya bilang itu, Tuhan, apakah Tuhan, jika saya salah mengambil jalan pintas, kalau ini memang benar-benar ini pekerjaanmu, tuntun saya. Walaupun ini berat. Saya bilang, udah saya jalan, dibaptislah di Pluit, salah satu di Abaloh Pluit, udah dibaptis. Saya cerita ke istri, saya mau ke Pluit dulu ya, mau ngapain? Pentahiran, saya bilang. Enggak, saya bilang itu dibaptis, pentahiran. Ada tamu yang saya antar pentahiran. Dan itu teman saya ini, pendeta ini dipoto saya kan itu. Saya ini mau dikirim nggak bro ke itu, ke HP? Bro, jangan dulu. Jangan. Dengan perjalannya waktu, baru 4 hari, saya kira kan, Tuhan, udah aman ini sepertinya. Kirimlah saya bilang. Dikirimlah itu WA, dikirim, terus setelah dikirim, handphone saya kan di rumah itu nggak ada yang rahasia-rahasia. Baik handphone anak saya, semua terbuka. Semua tuh bisa saling melihat apa gimana. Pas dilihatlah itu, mereka nggak berontak, tapi hatinya berontak. Kenapa sih Bapak itu dihitung? Bapak yang ngajarin bagaimana sih? Selama ini berarti integritas Bapak gimana dalam hatinya? Istri saya juga kan itu. Nggak ngomong, cuma mereka cerita. Mereka nunggu ada timingnya untuk menyampaikannya itu. Dibilang tuh di hati mereka itu bahwa saya sudah melanggar aturan yang telah disepakati. Sekali seumur hidup, dia bilang. Mereka nggak ngomong. Jadi sebelum akhir Desember kan, saya dapat pengajaran di Grand Wisata. 3 bulan dari pengajaran. Bagaimana sih membangun hubungan dengan Tuhan itu. Membangun karakter sebagai Bapa. Mengikis, menghilangkan segala kedagingan. Ada 31 raja-raja di dalam diri kita ini yang harus dibasmi. Itu. Saya diajarinlah di situ. Saya semakin dibuka, semakin ngerti. Saya lakukanlah itu. Tuhan, saya bilang, Tuhan jangan cuma saya sebagai suami, sebagai bapak. Tolonglah Tuhan, istri saya juga harus mengalami. Kalau bisa Tuhan,
suami istri. Tapi puji Tuhan, di situ ada momennya selama sebulan lebih adalah sesi pengajaran tentang pasutri, pasangan suami istri. Saling disitulah terbuka bagaimana hubungan suami istri itu, bagaimana untuk menerima kekurangannya. Di situ diajari. Oh, dalam hati saya terima kasih Tuhan, mantap banget ini. Selama ini yang saya rindukan. Walaupun di gereja sering dibuat itu, tapi selalu kan kalau enggak itu istri aja, paling itu bapak aja. Enggak ada berdua saling mendengar kan, enggak ada. Dan akhirnya setelah itu udah jadi itu, saya kira itu udah mantap, ini udah selesai lah permasalahan, tinggal jalanin aja. Tapi itu melanjutkan itu tadi yang masalah baptis ini. Kami membentukkan itu setiap hari Kamis. Ada 2 pasutri yang dapat pengajaran itu. Pada saat di situ, di hati saya ada ganjalan. Dia bilang tuh, udah di sini, di rumah ini, di tempat itu kan tempat ibadah. Di tempat inilah kamu bilang. Kalau seandainya kalau di rumah saya bilang, pasti berantem, hebat. Akhirnya disitulah saya bongkar melalui ayat firman. Saya lah terakhir di situ membawa sharing. Saya sampaikan, akhirnya istri saya lihat nggak terima dengan berat hati, begini bla 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 itu. Dan di situ juga teman-teman saya di situ semua memang udah dibaptis, cuman saya aja kan, suami istri udah dibaptis. Akhirnya setelah di rumah perang terjadi lagi. Saya jelaskan sama anak juga tuh, ini ayat-ayatnya. Anak saya ngerti, cuman istri saya nggak ngerti kan bahwa kamu sudah dibilang murtad. Kalau istilah saudara kita sana kan murtad kan, kamu sudah murtad dari ajaran. Kamu tidak berhak untuk mengajari anak-anak. Biarlah saya untuk mengajari anak-anak tentang kebenaran. Kamu udah murtad. Akhirnya saya dengan di situ dia apalah tuh udah kembali saya lagi waktu kejadian jatuh di dalam perzinahan itu. Akhirnya saya berdoa terus, ya kalau memang ini cara saya, pasti ini semakin badainya semakin luar biasa. Tapi kalau Engkau Tuhan, ini caramu, ini tidak lama. Akhirnya puji Tuhan, sebenarnya tidak lama. Tidak lama prosesnya itu. Akhirnya sudah kembali. Itu enggak terjadi lagi, enggak diingat lagi. Kenapa? Karena saya tunjukkan melalui kehidupan saya sehari-hari. Tujuan saya itu dibaptis. Cuman ini, saya cuma diperbaharui kehidupan saya yang lama, kedagingan saya yang lama ditenggelamkan. Saya mau hidup baru, lembaran baru, itu aja. Bukannya pindah gereja, bukan. Saya bilang. Tapi itu perjalanan prosesnya Tuhan, akhirnya itu bisalah itu terlewati, akhirnya berjalan. Dan yang menjadi masalah di dalam minggu-minggu ini ya, 2 minggu terakhir ini, bagaimana sih kita mengasihi musuh kita, yang memusuhi kita, yang mencaci maki kita, yang mau memukul kita, bagaimana reaksi kita, respon kita. Di situ saya benar-benar itu, kuasa Tuhan itu, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, dia bilang tuh. Di situ pengajaran itu saya jalankan. Walaupun saya tahu bukan saya yang salah, tapi saya datang, saya minta maaf, saya lebarin. Mau diapain, mau ditampar, mau dipukul juga saya, mau dicaci maki, saya terima. Pembelaan itu di dalam diri saya itu bukan hak saya, haknya Tuhan. Itu. Jadi di situ saya lihat semakin hari, apalagi belakangan ini, semakin luar biasa ya. Walaupun saya nggak sempurna, ada banyak kekurangan saya. Kenapa? Saya bilang ke Tuhan, Tuhan, tanah kanan, tanah perjanjian yang Tuhan
janjikan itu bagi keluarga saya mana? Tempat berkat, pencurahan berkat itu di mana Tuhan? Tempat potensi saya untuk dimaksimalkan di mana Tuhan? Ada belakangan ini saya dapat tuh. Langsung rema di dalam hati saya di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Kenapa bangsa Israel enggak mencapai tanah Kanaan itu? Penghalangnya adalah 5 dosa. Di situ ada berbuat jahat, penyembahan berhala, bersungut-sungut, mencobai Tuhan, termasuk di situ pencabulan. Ya disitulah perzinahan segala macam udah di situ. Saya di antara 5 itu saya masih ada. Makanya saya belum nyampai ke tanah perjanjian itu. Janji Tuhan itu belum sampai kepada saya. Dan itu yang saya renungkan sampai sekarang. Bagaimana saya mencapai potensi saya ini, potensi maksimal yang diberikan Tuhan kepada saya. Harus saya lakukan, menghilangkan penghalang itu, yang 5 dosa itu. Puji Tuhan, saat ini saya dipercayakan di salah satu komunitas bapak-bapak di Rawalumbu ini yang sudah berulang-ulang membuat camp bapak-bapak yang menobatkan keluarga-keluarga yang bermasalah. Saya dibuatlah itu salah satu jabatan sekretaris di situ, di dalam pengurusan itu. Jadi kami, aktivitas saya sekarang di luar pekerjaan saya melayani pria-pria yang bermasalah. Yang bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan istrinya. Nah itu. Ada statement bilang tuh keterbukaan awal pemulihan. Kalau bagi saya dulu itu, dosa itu adalah cuman masalah bagi saya dulu. Tapi setelah saya dibukakan, dosa adalah tetap dosa, bukan sekedar masalah. Nah itu. Jadi bagaimana supaya tadi janji Tuhan itu tergenapi buat hidupku, buat istri saya, buat keluarga saya, anak-anak, buat orang lain, saya menjadi berkat. Nah itu, penghalang-penghalang itu harus saya tinggalkan. Keakuan itu harus saya lepaskan. Bagaimana sih? Jujur saya kalau dalam ekonomi nggak ada. Uang saya hilang. Untuk mencapai dalam sesuatu hal, pikiran saya investasi hilang, dilarikan orang uang saya. Nah itu. Padahal itu bagi saya itu udah sangat luar biasa. Tapi di situ saya mengucap syukur. Dengan keterbatasan segala sesuatu yang saya andalkan selama ini tidak ada artinya, hilang. Akhirnya apa? Anak-anak saya bisa sekolah, bahkan itu anak saya bisa kuliah. Itu, bisa kuliah, bisa berjalan tuh. Yang penting itu fokus sama Tuhan. Jadi saya rasa itulah kesaksian dari saya. Terima kasih atas undangannya semuanya. Terima kasih buat rekan-rekan. Terima kasih juga yang mendengar dan yang menontonnya. Jangan lihat diri saya, tapi rema yang dapatlah dilihat. Terima kasih, puji Tuhan. Salam.